Bismillahirrahmanirrahim. Kita diulang dulu sebentar. 122 Bu ya. Wa yustahabbu ayyusolli ila syakhisin qadra thulutsai dira'in bainahu wa bainahu salasatu adru'ain. Jadi kalau kita sholat, disunnahkan di depan kita itu dikasih pembatas. Ibu pernah nggak sholat di musola, terus tiba-tiba dikasih, saya yang tahunya itu di tempat binaan, itu ada apa namanya? Ada tanda di depan kita. Jadi kalau kita sholat bukan di musola, atau sholat ibu di musola di masjid yang besar tapi tidak ada satir di depannya, maka dikasih tanda di depan. Hanya di sini disebutkan dianjurkan sholat menghadap sesuatu yang berdiri tegak. Jadi ada pembatas. Itu untuk memberikan tanda biar orang tidak lalu lalang di depan kita. Bisa dengan sejadah. Tapi kalau tidak memungkinkan, ini nanti kayaknya banyak orang lewat nih. Dikasih sejadah pun orang lewat. Dan sementara suasana di situ lebar, bukan kayak di Mekah Madinah, beda. Kalau itu kan darurat. Maka disunahkan ibu ngasih palang, ngasih apa namanya? Pelang, pembatasnya. Itu yang dimaksud. Setinggi 2/3. Tulusai dira'in bainahu wa bainah salasa adra'in. Famaduna fa illam yajid basatoh musalla. Kalau tak nemu pembatas itu, maka gelar sejadah, tempat sholat. Jadi ibu pakai sejadah itu sunnah. Untuk bisa tidak dilewati. Karena berapa? 3 hasta ya. 3 hasta orang tidak lewat. Jika ia tidak menemukan pembatas, maka musolli bisa menggelar sesuatu. Au khotton, atau membuat garis dari kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Jadi selebar 3 hasta atau sepanjang sejadah, kita buat garis di depannya. Nah, kalau ibu bisa buat ada kasih bangku, kasih bangku. Jadi misalkan ibu sholat di musola atau di masjid, tapi di depannya tidak ada satir. Memang masjid untuk musola, tapi biasanya kalau musola dan masjid untuk perempuan kan pasti ada satir kan. Kalau ada satir tak masalah. Cuma mungkin di tempat perempuan itu terlalu lebar, sehingga ibu sholat sunat misalkan. Nah, ini nanti kalau saya tak dikasih membatas, asal mana tahu, orang kan belum tentu semuanya ngaji. Gitu kan. Nah, makanya di sini disampaikan Bu, perhatikan baik-baik, apa sih dosanya orang lewat depan sholat? Nah, ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Bentar saya baca. Lau ya'lamal marru baina yadail musalli lakana ayyakifa arba'ina kharifan. Kalau seandainya orang tahu berjalan di depan orang yang sholat, maka ini ada sebuah dosa. Dosanya itu mending dia berdiri tak lewat dari orang sholat selama 40 tahun. Coba bayangkan. Jadi kalau ditanya, kenapa orang sholat tidak boleh haram lewat di depan orang sholat? Ada orang sholat, kita haram lewat di depannya. 3 hasta. Lurusnya 3 hasta. Jadi 1 sop lah. Kalau bingung 1 sop. Seandainya orang itu tahu dosanya, kata Nabi SAW, maka dia tidak mungkin dengan sengaja lewat depan orang sholat. Kenapa? Mending dia berdiri di samping orang sholat itu 40 tahun lamanya. Nunggu orang sholat itu berhenti. Coba bayangkan. Jadi Nabi itu tidak, bahasa Nabi itu kan keren. Jadi Nabi bukan mengatakan orang yang lewat depan orang sholat itu dosanya sampai 40 tahun, tidak. Seandainya kamu tahu pahalanya mencegah untuk tidak lewat dari orang yang sholat, kamu tuh mending daripada lewat di depan orang sholat, mending kamu berdiri di sampingnya, nunggu orang sholat selesai, meskipun sampai 40 tahun. Paham Bu? Nah, lakana ayyakifa arba'ina kharifan. Itu, berdiri tegak dia. Kira-kira dosanya banyak enggak? Besar enggak? Nah, makanya kalau ibu ada orang sholat, kalau ibu sholat sendiri, terus tiba-tiba ada orang mau lewat, gini kan. Gini kan ya. Gini kan. Cuma memang tidak semua orang ngaji. Pas kita gini, waalaikumsalam Pak Ustaz. Dikira mau salaman pula orang itu. La ilaha illallah. Ada cerita, ada dulu di pesantren.
Nah, jadi Allahu Akbar. Ada orang lewat, memang tak usah ngomong. Datang santri yang lain. Waalaikumsalam Ustaz. Kenapa Ustaz? Diajak ngomong pula. Memang tak lewat. Iya, makanya itu pentingnya mengaji. Tapi yang seukuran 3 hasta. Jadi seukuran 1 sop. Jangan pula orang lewat di depan. Jangan lewat. Itu kan jauh. Maksudnya 2 sop dari sana. Orang lewat tidak masalah. Makanya kalau ibu yang menggelar sejadah, tetap dia jangan lewat di atas sejadahnya. Meski tidak masalah, karena itu sudah dianggap pembatas sejadah itu. Mau kecil mau besar. Ukurannya 3 hasta, Bu. 3 hasta kan segini. Nah, 3. Berapa meter kira-kira? 1 meter. Ya, seperti itu. Intinya ibu sekarang sudah tahu ilmunya, maka jangan coba-coba lewat di depan orang sholat. Jadi sudah jelas di sini kan? Lakana ayyakifa arba'ina kharifan. Kalau tahu dia dosanya, maka dia nunggu berdiri tegak selama 40 tahun. Baik. Wa yundabu daf'ul marihina idin. Makanya di sini sebutkan dianjurkan mencegah orang yang lewat pada waktu itu. Ada kan Bu 123? Nah, itu Ibu digarisbawahi jadi Ibu biar enak. Jadi Ibu begini ini sunnah. Kalau Ibu tak begini tak masalah. Tapi sebisa mungkin Ibu begini. Kalau anak-anak Ustadz masih dimakfu. Tapi kalau bisa tetap begini, siapapun, karena di sini tidak disebutkan baik anak-anak atau besar. Siapa yang lewat depan orang sholat, Ibu sunnah untuk mencegahnya. Tapi jangan marah ya. Karena orang maksa itu dipukul pula sama ibu batal lah sholatnya. Misalkan ibu begini, kamu ini ngurus-ngurusin aku mau lewat suka-suka aku. Dipukul pula sama ibu. Misalkan, jangan. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Illa idza shalla fi qari'atit thoriq, kecuali ibu sendiri sholat yang memang keluar masuknya pintu masuk masjid. Nah itu salah ibu sendiri. Misalkan di tempat lain masih kosong. Ibu sengaja biar orang itu tak keluar misalkan. Sholat pun masih dendam. Dengan penuh kedendaman, biar orang itu, saya tengok nih Pak Ustadz ponakan saya, habis sholat biasanya kabur Pak Ustadz. Sholat pula di depan pintu dia, biar nggak keluar. Nah ini ibu yang tak betul. Jadi orang itu lewat karena itu jalan, nah, maka tidak masalah, tak haram lagi. Nah ini kan berarti kan ada pengecualian. Maka sholatlah ibu bukan di tempat yang didalu lalang orang keluar masuk pintu. Ini tak betul, kecuali memang sesak. Yang kedua, wa illa li furjatin fis saffil mutaqaddimi. Ia hendak mengisi celah di dalam saf sholat. Maksudnya gimana? Ibu melewati orang yang sholat karena mengisi saf di depan. Nah itu tidak ada masalah. Karena ibu bukan niat untuk melewati orang sholat. Tapi karena di depan safnya masih kosong, ibu langkahi. Nah, sebenarnya kan makmum yang kedua yang di belakang ini, dia tak paham dia. Kalau udah tahu saf di depan kosong, kenapa dia nggak jalan? Nah, isi. Nah itu, makanya saya bilang tidak semua orang ngaji fikih, tidak semua orang paham. Gitu. Nah dari sini sudah ilmu ibu dapat di hadis Nabi. Ya, tapi tidak membatalkan sholat. Ya, karena udah PW tahu ibu? Gaul juga yuk. Posisi enak. Iya. Iya. Ya, bahkan berebut sop di belakang. Ini yang memang bukan membatalkan. Malah justru berebut sop yang di depan. Kita kan pengen masuk surga paling depan kan? Maka rebutlah sop yang paling depan itu. Memang cuma kalau perempuan, sebaik-baik sop perempuan itu di belakang. Dengan catatan kalau yang dimaksud adalah tidak ada penghalang di depannya. Maka yang paling baik, kalau penghalangnya bagus, ibu berdiri tak nampak kepala, maka tetap untuk sopnya ibu yang paling depan. Itu. Kalau tidak ada pembatas atau pembatasnya kan ada pembatas segini masih. Ada masih di masjid. Itu yang bahaya. Makanya ibu tak usuh, Allahu Akbar. Ada cowok ganteng kali kan. Kenapa Bu Meda? Enggak. Kalau tadi mau nanya Bu Meda enggak jadi. Kadang memang bukan ibu yang nengok. Si kawan ini bahkan ketika waladhdallin
Amin. Aminnya beda. Kenapa? Karena nengok anak gadis paling depan. Makanya ibu kalau ketemu dengan masjid mau sholat, sampaikan. Dah ini kan bagus satir ini kan, tinggi ini. Nah ya, ibu sampaikan, Pak pengurus tolong ini agak ditinggiin gitu. Kami tak husuk loh. Kenapa tak husuk? Banyak. Kalau kakek-kakek masih husuk. Nih kalau ada abang-abang bujang ini kan saya tak husuk nengoknya. Belum lagi nengok. Mana tahu kan hati orang beda-beda. Maksud saya, ibu kadang kan apa ya? Kalau nggak sampai satir ke atas itu kan tak ini pemandangan kurang ini. Cuma memang makruh kan, noleh-noleh itu makruh. Wa yukrahul iltifat biwajhihi. Makruh noleh. Noleh, tapi kalau unsur kesengajaan main-main, maka batal. Jadi bab ini sudah jelas, maka kita pindah ke bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua, faslun yusannu sajdatani lisahwi bi ahadi thalathati asbabin al-awwal tarku kalimatin minat tasyahudil awal al-qunut fi subhi aw witri nisfi Ramadan al-akhir. Sujud sahwi berkali-kali sudah saya sampaikan, tapi di sini lebih detail di halaman 123 lebih detail. Sujud sahwi itu ada 2 sujud, disunnahkan karena sebabnya 3. Pertama, meninggalkan kalimat dari tahiyat awal. Kalimat tahiyat awal, ibu duduk saja tahiyat awal tapi tak baca. Maka ibu disunnahkan sujud sahwi. Dengan catatan, ibu sholat sendirian. Kalau ibu bermakmum, jangan memisahkan diri dari makmum. Tak usah. Paham maksudnya? Karena itu adalah sunnah juga. Atau tidak kunut dalam sholat subuh. Awitrinis fi Ramadan al-akhir. Atau di 16, di tanggal 16 bulan Ramadan kan ada kunut. Kunut witir kan. Meninggalkan kunut di Ramadan itu juga sujud sahwi. Sudah hafalkan kalimat sujud sahwi? Subhanalladzi Subhana man la yanamu wa la yashu. Ada lagi subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yansa. Wa la yashu boleh. Yashu sama yansa sama, lupa. Kalau saya biasa agak panjang karena memang diajarkan umi saya. Umi saya kan mondok juga. Dulu umi saya mondok ada sekitar 5 sampai 6 tahun. Mondok pulang ke rumah, pulang dijemput, katanya ada acara selamatan. Rupanya dinikahin sama bapak saya. Kaget, lagi asik-asiknya belajar kitab kuning di pondok mama saya, tiba-tiba suruh nikah. Tak mau sama bapak saya 3 bulan. Karena kurang ganteng bapak saya. Masih hidup bapak saya. Insya Allah kalau jadi umroh bareng. Ya, jadi saya tuh macam umi, cantik. Tak mau 3 bulan, Bu ini. 3 bulan itu gak mau disentuh. Sekali sentuh keluar Nuruddin. Ini tahadus bin Imah, umi saya almarhumah, beliau itu anak pesantren. Jadi sering ngasih tahu saya. Makanya saya bilang ibu ini kan meskipun gak pesantren, ibu kan diajarkan. Maka ibu ajarkan apapun yang ibu dapatkan sama anak. Maka anak kalau udah besar dia ingat. Aku dulu hafal ayat kursi dikasih tahu mama loh sebelum tidur. Ya Pak. Maka selama anak ini baca ayat kursi, ibu dapat. Ibu meninggal, anak baca ayat kursi, ibu dapat. Karena ibu yang mewariskan ilmu. Maka ibu jangan diam saja ngaji, wariskan ilmu kepada anak. Hafalan. Ya hafalan lah misalkan. Anak tahu bacaan doa sebelum makan dari siapa? Dari mama. Senangnya sampai besar dia cerita nanti sama suaminya. Aku hafal baca doa itu dari mama loh. Aku hafal ayat kursi itu dari mama. Sebelum tidur aku suruh baca ayat kursi. Nah sekarang ibu cek pulang ke rumah, ibu sudah ngajarkan apa sama anak. Maka jangan hanya dipasrahkan ke ustadz, tapi setidaknya ibu ajarkan kulhu, ajarkan fatihah, ajarkan doa masuk WC. Anak tuh lebih cepat menghafal itu mendengar, Bu, bukan membaca. Allahumma inni a'udzubika minal hubsi wal khaba'is. Keluar dari WC, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ibu kan sering ngajak anak, ayo nak baca bareng-bareng pas di motor atau sebelum keluar dari rumah. Ayo baca bareng-bareng bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Itu diingat sampai besar, Bu. Maka anak itu bisa sayang ke ibu karena mendengar didikan ibu. Ibu meninggal nanti anak itu, ya mama tuh kalau aku keluar dari rumah, mama bacakan ini loh. Dapat ibu pahala terus mengalir.
Itu yang dimaksud dengan ilmun nasyarahu. Ilmu yang disebarkan. Jadi ibu jangan hanya mendengar ilmu saja, tapi sebarkan minimal ke anak. Kalau enggak ke suami juga. Nah, pulang ke rumah sini, suami sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jemaahnya suami sama anak. Ajarkan. Ibu kan makanya saya kemarin, ini isi materi kemarin. Nah, ibu ajarkan. Datang suami. Bang, ini dengarkan. Ibu dapat pahala di rumah jadi majlis ilmu. Allah kok so ngajarin aku? Ya aku bukan ngajarin. Aku disampaikan pesan sama Ustaz Nuruddin. Nah, ini kan bukan aku ngajarin, aku baca saja. Nah, makanya ibu kalau catatan itu kan bagus kayak Mak Dinda ini selalu dirangkum-rangkum. Nah, ajarkan ke suami. Pernah ngajarin suami? Wih, pernah Bu Mida. Ya, baik ibu. Jadi yang pertama, sujud sahwi itu dilakukan karena lupa kalimat dalam tahiyat awal, kemudian kunut di subhi, awitrinis fi sa'ban atau kunut di witir, salat witir di bulan Ramadan. Awis salatnya ala Nabi SAW fit tasyahud awal. Atau ibu lupa baca tahiyat awal. Di tahiyat awal baca solawat kepada Nabi. Maka disunahkan sujud sahwi. Jadi kalau tak sujud sahwi Pak Ustaz, tak masalah. Ini kan sunnahnya. Makanya saya bilang, sholat itu bisa sempurna bukan karena wuduknya juga. Tapi karena sunnah-sunnah yang dilengkapi. Jadi gini maksudnya, ibu makan, biasa makan dengan ikan teri misalkan. Tapi ibu pas waktu itu makan, ada sop, ada kangkung, ada mie-nya, ada mihun. Kan sama-sama makan, tapi ibu kan lengkap. Ada topping. Ibu cari bakso yang toppingnya lengkap. Misalkan ada pangsitnya, ada siomainya. Memang bakso namanya, tapi toppingnya banyak. Lebih enak mana? Yang topping banyak atau hanya bakso dengan mihun aja? Itu pun kuahnya pun bau merica aja, nggak bau bawang putih. Merica semua. Memang sama-sama bakso, sama dengan ini, sama-sama sholat, tapi yang ini sempurna sholatnya karena sunnah-sunnah dilakukan. Sholat dan sholawat kepada Rasulullah di tahiyat pertama dan tahiyat kepada bacaan kepada keluarga Rasulullah SAW. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lupa juga dengan ali kepada keluarga Nabi Muhammad, maka juga sunat sujud sahwi. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu syahwuhu wa yubtilu amduhu kal kalamil qalil nasiyan aw siyadati ruknin fi'liyin nasiyan karruku. Yang kedua, disunnahkan sujud sahwi meninggalkan perkara yang membatalkan syahwuhu. Melakukan perbuatan yang kelupaannya tidak membatalkan sholat. Melakukan perbuatan yang kalau ibu lupa dengan melakukan itu tidak batalkan sholat. Seperti apa? Ngomong kalamil qalil, berbicara sedikit karena lupa. Ibu kalau ngomong sedikit tapi lupa, itu tidak membatalkan sholat. Nah, jadi melakukan perbuatan ibu ngomong sedikit, tapi karena lupa, ngomong aja entah mungkin gigau kan. Gigau. Apa sih gitu misalkan. Ibu misalkan sholat, tapi ingat dengan cara komunikasi dengan suami, dengan anak. Tiba-tiba ngelantur saja mulutnya. Apa sih? Nah ini tidak membatalkan kalau lupa, ngomong sedikit. Maka kalau kita melakukan perbuatan ini yang tidak membatalkan sholat, kita sujud sahwi. Nah jadi pas di akhir sholat, ibu ingat tadi, oh iya tadi saya ngomong ya, ngelantur, tapi tak banyak. Maka ibu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi bukan karena hanya lupa kunut, lupa bacaan tahiyat di pertama kalimatnya, bukan karena lupa kunut di witir Ramadan, tapi karena melakukan, bukan karena lupa. Kalau pertama tadi kan lupa. Lupa tidak baca sunnah kunut kan sunnah. Tahiyat pertama kan sunnah. Maka ditutupin dengan sujud sahwi. Sahwi itu kan lupa. Maksudnya apa? Kita memuji Allah di dalam bacaan sujud sahwi itu. Subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yansa. Subhanaman la yafutu wa la yasu. Saya lebih yang panjang ini. Karena kalau arti yang panjang ini, subhanalladzi la yanamu wa la yamutu wa la yansa, tidak tidur, tidak mati, tidak lupa. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah mati, dan tidak pernah lupa. Itu kalau saya yang lengkap. Ya lebih banyak. Yansa, yashu boleh sama. Jadi kenapa kita mesti sujud sahwi? Kita mengagungkan Allah, ternyata engkaulah yang tak lupa. Kami ini lupa ya Allah. Makanya jangan sombong, kita ini pelupa manusia. Itu maksudnya sujud sahwi. Kan gerakannya sujud kan, merendahkan diri kepada. Walayansa, nasiyah, manusia Bu.
Ya non sin terus pakai iya yang tidak ada titiknya. Iya tak ada titiknya. Yansa. Subhanallah la yanamu wa la yamutu wa la yansa. Itu yang panjang. Jadi melakukan perbuatan yang tidak membatalkan sholat seperti ngomong yang sedikit tapi lupa itu juga disunahkan sujud sahwi. Au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan karruku atau menambah rukun fi'li karena lupa seperti ruku. 2 kali rukunya karena lupa. Maka sujud sahwi. Jadi kan ini versinya yang kedua beda. Yang pertama karena lupa tidak baca. Kalau kedua ini karena kelebihan berbuat. Kelebihan rukun. Nah, kan berarti beda kan Bu ya. Alasan yang kedua kenapa orang sujud sahwi? Karena yang kedua adalah lupa menambah ruku. Tapi lupa ya, bukan sengaja. Wala yasjudu lima la yabtulu sahwu wala amduhu kal iltifati wal khatwati wal khatani illa in qara'a fi ghairi mahallil qira'ati karruku. Seperti bicara yang sedikit karena lupa atau menambah. Ia tidak perlu sujud sahwi karena melakukan perbuatan yang kelupaan maupun kesengajaannya tidak membatalkan sholat. Dan tidak perlu sujud sahwi orang melakukan pergerakan dalam sholat di mana seandainya dia bergerak dia tidak membatalkan sholat. Seperti apa contohnya? Menoleh. Nah, menoleh ini kan makruh. Maka kalau ibu noleh jangan ibu sujud sahwi. Oh tadi saya noleh ya, saya sujud sahwi lah. Enggak. Nah, jadi yang kedua ini maksudnya tidak perlu sujud sahwi. Kalau pertama kan melakukan perbuatan yang kelupaannya tidak membatalkan sholat. Kalau yang selanjutnya ini tak usah sujud sahwi. Kalau yang pertama kan harus sujud sahwi. Tak usah sujud sahwi karena melakukan perbuatan yang kelupaannya ataupun kesengajaannya tidak membatalkan sholat. Meskipun ibu sengaja noleh, itu tak membatalkan sholat. Sengaja bukan main-main loh. Karena ada sengaja main-main. Main-main sengaja itu kan diulang-ulang. Noleh ke bayi bukan cuma noleh. Misalkan nengok bayi, gitu. Itu bukan cuma noleh aja main-main. Kalau noleh gini aja, ibu tak batal. Yang batal itu kalau ibu bergerak dadanya. Yang dihitung bukan kepala, tapi dada. Jadi meskipun kepala tak noleh, badan begini. Misalkan. Mau niru lagu Asoka India. Ada kan? Yang lagi viral, Bu. Di mana-mana saya buka itu terus. Lagu India Asoka make up ya. Tak tik tak. Yang ketawa berarti nonton juga. Iya. Makanya saya bilang, saya nonton bukan main-main. Ya, karena untuk mencairkan suasana, ternyata yang ketawa ini pernah nengok. Kalau tak pernah nengok, diem aja itu. Apalah ngomong Ustaz itu. Kan gitu maksudnya kan. Tapi kalau update juga, ketawa. Jadi kalau noleh, meskipun sengaja tidak batal makruh. Tapi bukan karena main-main. Maka ketika kita noleh, tak perlu kita sujud sahwi. Atau melangkah 1 langkah atau 2 langkah. Kecuali jika ia membaca di luar tempat bacaan seperti ruku atau tasyahud di luar tempatnya. Atau bersalawat kepada Nabi SAW. Melangkah karena mengisi sop di depan. Ini tidak membatalkan wudhu. Kan itu bergerak. Maka kalau kita melangkah. Kan biasanya sop ini kan orang hadas misalkan. Di samping kita orang tiba-tiba hadas mungkin kentut atau sudah tak tahan lagi. Maka pergi dia kan kosong. Kita geser. Nah kita melangkah ini tidak membatalkan sholat. Maka kita tak perlu sujud sahwi. Atau membaca bacaan yang bukan pada tempatnya. Kecuali, nah ini kecuali, jika ia membaca di luar tempat bacaan seperti ruku atau tasyahud, ibu ketika tasyahud baca Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ada Bu? Oh, itu ibu sujud sahwi. Maka sujud sahwi. Membaca bacaan yang bukan tempatnya. Pas di ruku baca at-tahiyat. At-tahiyat. Mau cepet kali. Ya jangan bilang lah. Kalau kemarin kan sudah bilang kan bahwa bacaan yang tih ingat nggak? Itu membatalkan karena dalam bahasa Arab tih itu wikoya. Kalau ti itu wat iya. Kalau itu wi'aya. Itu kan masih bacaan Bu, maka sujud sahwi saja. Itu kan sudah dibahas sebenarnya, enggak batal itu. Enggak batal.
sama dengan bersin karena kan tidak sengaja. Dan membaca bacaan yang bukan bacaan sholat. Tapi bukan karena sengaja ya. Sengaja contoh seperti itu ada orang. Ya bukan kaget ada orang. Astaghfirullahaladzim. Misalkan. itu bukan kaget lagi namanya. Tapi kalau orang latah itu kan di dalam sholat kan nggak latah kan? Di luar sholat aja yang latah kan? Iya, kalau sholat nggak latah kan? Nah, itulah hebatnya. Orang latah itu kan kalau di luar sholat. Jadi kalau kita baca yang bukan bacaannya, maka kita sujud sahwi. Jadi pas lagi sujud kita baca Fatihah misalkan. Entah kemana-mana pikirannya kacau. 3 hari 3 malam suami tak ada kabar kan? Baca Fatihah pula di tempat sujud. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata kawannya, batal kawannya yang gini. Ada nggak seperti itu? Pernah ya? Pernah ngalamin? Salah-salah ya kan? Ya, berarti itu ibu dalam keadaan lagi galau. Bisa pula Fatihah di sujud kan? Bisa pula baca qunut waktu tahiyat. Allahumma hadini fiman hadait wa'afini. Mana bisa? Nah, makanya ibu, sholat ini kan penting. Jadi kita harus tahu. Ada yang membatalkan, ada yang makruh, ada yang sunnah. Alhamdulillah ibu sudah selangkah, banyak yang sudah tahu. Makanya ada kitabnya, bisa dicatat, baca-baca di rumah. Dipakai ibu, karena penting ini. Dan orang yang beribadah berilmu itu kan berbeda dengan orang yang beribadah tidak berilmu. Makanya pentingnya berilmu ini, sampai kapanpun kita harus mencari ilmu. Itulah kenapa saya bilang berkali-kali, Raudah itu bisa menjadi taman surga, bisa direbut sama orang, karena di situ Rasulullah sering mengadakan pengajian. Makanya Raudah itu tantaman. Jadi kalau sekarang tanya, kenapa Raudah itu kok begitu sakral, begitu Rasulullah sampai membuat hadis, di antara rumahku dan mimbarku itu adalah Raudatun min Riyadil Jannah. Karena disitulah Rasulullah memberikan pengajian. Disitulah Rasulullah dengan sahabat mengaji, membahas ilmu. Maka banyak Raudah-Raudah yang di sini juga Raudah min Riyadil Jannah. Farta'u idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Kalau kamu lewat jalan ketemu dengan taman surga, farta'u, berhenti kau sejenak di situ. Meskipun bukan masjid taklimmu, berhenti di situ. Kenapa ya Rasulullah? Apa itu? Khilaqul zikir. Di situ adalah majlis zikir, majlis ilmu. Berhentilah. Makanya saya berani sumpah bahwa ini sudah menjadi taman surga. Maka ibu rumahnya menjadi taman surga itu sudah jelas. Karena itu hadis Nabi. Sampai ada Raudah itu kan taman, bu, kebun. Raudah itu bahasanya kebun. Riyadun itu jamak, kebun. Kalau Raudatun satu kebun. Riyadun banyak kebun. Itu jamak, itu grammar dalam bahasa Arab. Baik, lanjut. Au tasyahhada fi ghairi mahallihi au shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi. Baca tasahud di rukun yang lain atau baca selawat di tempat yang lain. Baca selawat ketika sujud, baca selawat ketika berdiri. Fayasjudu sawa'un fa'alahu sahwan au amdan. Maka hendaknya sujud sahwi baik itu lupa atau karena sengaja. Paham? Fa in ada aliman bitahrimihi amidan batalat salatu. Tapi kalau lupa baca tasyahud awal lalu mengingatnya setelah berdiri tegak, maka tidak perlu kembali kepadanya. Jika ia kembali. Bukan ini artinya. Maka ia lakukan baik kelakuan perbuatan itu lupa atau sengaja. Seandainya ia lupa baca tasyahud awal, seandainya dia lupa mengerjakan tahiyat awal, ini yang dimaksud sholat sendiri bu ya. Maka kalau sholat berjamaah itu kan aman. Semua kita ngikutin makmum. Yang rentan, yang banyak risiko itu kalau sholat sendiri di rumah. Jangankan lupa rukun, lupa bacaan kadang sering, lupa rakaat sering, sujud 2 kali apa sekali itu sering terjadi. Saya pernah ngalamin sholat sunat di rumah itu. Kan sholat sunat itu memang sunnahnya di rumah kan. Apalagi subuh itu kan sholat sunat minimal sholat sunat wudhu di rumah. Habis itu pergi ke masjid. Setidaknya di rumah itu jangan sampai kosong. Kita juga ngaji di rumah. Kita juga sholat di situ. Kita berzikir. Kita baca istighfar, baca selawat. Setidaknya jangan sampai kosong dari bacaan Quran, bacaan zikir dan sholat di rumah. Apalagi ibu-ibu. Jadi biar berkah. Ibu kalau bisa pindah-pindah. Tapi jangan sholat di atas kompor juga lah. Maksudnya, biar malaikat masuk. Kenapa Ini semua harus di tempat sholatin. Biar malaikat masuk. Sholat pula di atas wastafel. Ini tak betul ibu. Ya, ajaran siapa? Ajaran Ustaz Nuruddin pula katanya.
Fa in ada aliman bitahrimi amidan batalat salatu au nasiyan au jahilan fala yasjudu lisahwi. Sedangkan ia mengetahui pengharamannya, jika ia kembali sedangkan ia mengetahui pengharamannya dengan sengaja, batalah sholatnya. Jadi ibu lupa tahiyat awal. Tapi ibu sudah berdiri. Mengingatnya setelah berdiri tegak. Ingat, ketika berdiri tegak, ibu ingat, saya nggak tahiyat awal. Maka ia tidak perlu kembali kepadanya. Tak usah ibu ulangi lagi. Kalau ibu sudah berdiri tegak. Jadi ibu sholat tahiyat awal, sholat duhur. Rupanya lupa. Dari sujud langsung berdiri. Pas ibu berdiri gini, aku tak tahiyat awal. Ibu tahu, sekarang ibu saya kasih tahu. Kalau ibu sengaja melakukan dan ibu tahu ilmunya, maka haram batal sholatnya. Kalau ibu tak tahu ilmunya, belum ngaji, tidak masalah. Paham? Lupa tahiyat awal, ibu berdiri tegak, kata Ustadz Nuruddin tak boleh kalau sudah berdiri tegak, tapi ibu tetap lakukan sengaja. Batal sholatnya. Nah sekarang ibu tahu kan? Nah, kalau ibu tahu tak perlu, kalau sudah berdiri tegak tak usah, nanti ganti sama sujud sah. Itu hebatnya ilmu. Sering kan, banyak kan? Kenapa? Nah, di sini disampaikan posisi yang boleh ke bawah ketika tidak melebihi posisi ruku. Nah, kira-kira semana? Berarti separuh kan? Tidak melebihi dari posisi ruku. Kalau posisi ruku yang sempurna kan begini. Kalau yang belum sempurna kan begini. Ibu bangun dari sujud begini masih. Boleh. Iya kan? Iya, kalau udah tegak begini baru tak boleh. Masih posisi ruku, masih mau sedikit. Intinya di sini tegak Bu ya, tegak yang tak boleh. Makanya, tapi kalau ibu sudah tahu ilmunya, sudah tak usah ragu-ragu berdiri tegak karena tahiyat awal ini kan sunnah. Ganti saja dengan sujud sahwi. Rupanya sujud sahwi pun lupa. Tak batal juga sholatnya. Cuma memang tak dapat sunnah. Iya, dari saking pelupanya, ya udahlah nanti sujud sahwi. Rupanya sujud sahwi pun lupa. Ilaha illallah. Tahu kan sujud sahwi kapan dilakukan? Sebelum salam. Setelah kita baca doa semuanya, tahiyat, maka ketika mau salam, kita sujud 2 kali. Ya. Duduk istirahatnya, tak usah baca bacaan boleh, baca bacaan Rabbi Fili pun boleh. Terserah. Yang penting sujud sahwi itu 2 kali. Bacanya bukan subhan rabbil ala wa bihamdi, tapi subhana laman la yanamu wa la yasfu. Paham Mbak ya? Jadi kalau sudah berdiri tegak, tak usah lagi balik ke bawah. Apalagi ibu sudah tahu kesengajaannya, maka haram batal sholatnya. Sedangkan ia mengetahui pengharamnya. Atau ia kembali, au jahilan. Atau ia kembali karena lupa atau tidak tahu. Maka ia tidak perlu melakukan sujud sahwi dan wajib kembali untuk mengikuti imamnya. Apalagi makanya sama imam. Makanya makmum yang pas di belakang imam itu orang yang betul-betul berilmu. Orang yang paham dengan ilmu sholat. Makanya ibu kalau saya ini kalau tidak ada ustadz lain ketika khotib Jumat itu, saya pasti harus ada di belakang imam lurus. Karena itu adalah cadangan. Misalkan imam kita nggak tahu qadarullah, dia hadas, kentut atau apa gitu kan, sakit perut. Atau mohon maaf, banyak orang meninggal, husnul khotimah, meninggal, kita kan harus ganti. Jadi yang paling belakang imam harus maju dulu, gantikan, yang lain boleh menolong batalkan sholatnya. Karena sholat biar tidak terputus. Kecuali memang gempa. Gempa ibu lebih kita lanjutkan Pak Ustadz ya, biasanya kan ada orang yang fanatik. Dan kalau gempa terus membahayakan diri sendiri, mending selamatkan aja dulu. Perkara nanti qadarullah menyelamatkan tetap meninggal, ya mungkin meninggalnya baik. Jangan pula gempa atau kebakaran, apalagi ada anak, sama dengan ibu, hartanya diambil orang. Batalkan sholatnya. Karena Nabi Rasulullah mengatakan ketika sholat, bunuhlah 2. Apa itu? Kalajengking dan ular. Ini bukti bahwa sholat itu boleh menghindar dari darurat. Kalau ada ular ibu cepat bunuh. Sholatnya tak batal. Kalajengking. Berarti ini bukti bahwa sholat itu sunnahnya merem apa melek? Betul kan? Jangan merem gini. Biar khusyuk Pak Ustadz. Nggak ada cerita itu. Sholat itu sunnah melek. Sama dengan orang Iya, kalau orang lewat di depan kita. Kalau merem, mana tahu dia?
Kenapa kok saya bertobat Pak Ustaz? Bertobat gimana? Berarti udah jelas kan, sholat itu sunnahnya melek. Yang penting meleknya bukan berliar, bukan liar begini. Ya. Jadi, nah, ada juga yang sholat merem kan? Nah, kasih tahu Bu. Nanti kalau ada ular tak tahu cemana, mati lah kita, mati-mati. kan biar husnul khotimah Pak Ustaz. Nah, itu kalau ada membahayakan, kalau bisa ya di inilah, kecuali memang sudah qadarullah. Karena orang meninggal itu nggak harus dengan bahaya. Orang meninggal karena jantungnya tak bergerak bisa meninggal. Baik, lanjutkan. Wa in tadzakkara tarkas tasydil awwali qabla intisabihi ada walau tarakahu. Jika ia ingat tahiyat awal sebelum berdiri tegak, maka hendaknya ia kembali untuk membacanya. Ini sudah saya sampaikan tadi. In kana ilal qiyami, kok sampai ke sini. Fa'ada ilahi batalat. In kana ilal qiyami aqrabah, kalau berdirinya itu lebih dekat. Andai kata ia meninggalkan dengan sengaja, lalu ia kembali kepadanya, batallah sholatnya. Jika posisinya lebih dekat kepada berdiri. Ternyata ini garis bawah Ibu. Seandainya ia meninggalkan dengan sengaja tapi Ibu tidak tahiyat awal, bukan lupa, tapi sengaja. Di garis bawahi. Jadi ingkana ilal qiyam walau nasyal kunut fadzakar. Kalau Ibu meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja, kemudian Ibu berdiri, tapi sampai berdiri sudah lebih dekat ke berdiri atau duduk. Nah, kayak tadi kan, kayak orang ruku, ini lebih dekat ke berdiri atau duduk? Nah, berdiri. Ibu ingat, bukan Ibu ingat, tapi udahlah. Kenapa kok aku tinggalkan tahiyat? Udahlah, aku balik lagi. Ibu batal sholatnya. Karena Ibu meninggalkan tahiyat awal sengaja. Berarti Ibu ini kan mempermainkan Allah namanya. Pertama, udahlah. Kan tahiyat awal ini sunnah. Sengaja dia tinggalkan. Tapi sampai mau berdiri sedikit, lebih dekat berdirinya, udahlah aku tahiyat awal. Cemana lah sholat kok ditarik ulur. Udahlah biar, itu malah justru batal. Karena unsurnya, ilatnya di sini yang membatalkan, karena ada unsur kesengajaan meninggalkan tahiyat awal. Jadi tak perlu aja, lanjutkan aja. Karena itu memang rukun sunnah. Jika ia lupa kunut, kalau lupa kunut, walau nasyal kunut tafadzakaru ba'da wada'i jabhatihi lam yarji' lahu. Kalau lupa baca kunut, lalu mengingatnya setelah meletakkan dahinya. Lupa kunut. Kunut ini dibaca setelah iya, kok salam. Sebelum ruku. Ada bingung semua. Sebelum lupa tak baca kunut, turun ke bawah. Dahinya sudah nempel di bawah. Apa kata di sini? Maka tidak boleh kembali ke kunut. Lam yarji' lahu au qablahu, tak perlu harus balik lagi. Kalau Ibu salat subuh sendirian di rumah, kemudian lupa kunut, tapi Ibu sudah duduk ke bawah, dahi sudah nempel, maka tak perlu balik. Berarti intinya, batasnya kalau dahi belum nempel ke sujud, Ibu boleh berdiri. Itu batasnya. Ya, jadi di sini fadzakarahu ba'da wada'i jabhatihi. Itu di garis bawah. Ingat bahwa dia tak kunut, tapi ditengok dahi belum nempel ke tempat sujud, maka tak perlu, maka boleh berdiri, boleh kunut. Tapi kalau sudah nempel, Ibu tak usah balik lagi karena batal nanti salatnya. Cukup nanti ganti sujud sah. Nah, lagi-lagi sujud sahwi. Ini kan babnya sujud sahwi. Apabila mengingatnya sebelum meletakkan dahi, maka hendak ia kembali dan melakukan sujud sahwi. Ternyata di sini disampaikan au qablahu ada wa sajada lis-sahwi. Ternyata Ibu belum meletakkan tapi Ibu balik lagi kunut. Kan berarti sudah melakukan sebuah keraguan, maka disunahkan sujud sahwi tetap. Di sini ada disampaikan. Jika ia mencapai batas orang yang ruku. Jadi ternyata Ibu ingat sebelum meletakkan dahi, tapi Ibu balik lagi ke atas. Maka pekerjaan sholatnya ini kan berarti orang ini dalam keraguan-raguan. Nah, karena dalam keraguan antara iya dan tidak, maka disempurnakanlah kita memuji kepada Allah dengan cara sujud sahwi. Nah, di garis bawah Ibu ya. Yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liyin, orang sunnah sujud sahwi yang sholat
mengerjakan rukun fi'il, rukun perbuatan. Fi'lin itu rukun perbuatan. Ma'at tarudduti fihi, keraguan mengenainya. Contohnya seperti apa? Falau syakkah fi ruku'in, kalau ragu-ragu dalam ruku, au sujudin, atau sujud, au rok'atin, satu rokaat, atabihi, wasajada lisahwi. Ibu dalam sholatnya ragu, satu rokaat atau sudah dua rokaat. Maka kalau itu kan sudah disampaikan kan di halaman keberapa itu. Kalau ibu ragu dengan jumlah rokaat, maka ambil yang kecil. 3 apa 4, maka ambil 3. Tapi dengan keraguan itu, ibu tutupin kesalahan dan keraguan ibu itu dengan sujud sah. Itu menandakan bahwa kita itu rendah, kita itu lemah, karena kita seorang pelupa, manusia itu apes, pelupa, maka sujud sahwi memuji Allah, memurnikan Allah. Illa idza zala syakku qabla ayatiya bima yahtamilu ziyadah. Kecuali keraguan itu sudah hilang sebelum ayatiya bima yahtamilu ziyadah. Kecuali keraguan itu lenyap, hilang sebelum ia melakukan sesuatu yang mengandung kemungkinan tambahan. Maka ia tidak boleh melakukan sujud sahwi. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau ibu di rakaat kedua, ibu bingung, saya 2 rakaat apa 3? Tapi ternyata di rakaat ketiga, ibu yakin, bukan ragu lagi. Oh enggak lah, aku masih 2, ini pun 3. Maka tak perlu sujud sahwi. Intinya sebelum, di sini kan, sebelum datang yahtamilu ziyadah, sebelum datang kemungkinan. Sebelum ia melakukan sesuatu yang mengandung kemungkinan tambahan. Jadi tidak berakhir, sholat belum berakhir, ibu sudah yakin. Di rakaat kedua ibu ragu, apakah aku sholat sudah 2 atau 1. Tapi ternyata di rakaat ketiga ibu yakin sudah, enggak lah. Dalam hati ibu itu kan biasa dalam hati ini. Enggak, kayaknya aku sudah 2, ini baru 3. Belum ibu menyimpulkan rakaat yang lebih rendah, maka tak perlu sujud sahwi. Kalau keraguan itu sudah hilang, diganti dengan keyakinan sebelum sholat itu berakhir, artinya bukan sampai salam, maka ibu tak perlu sujud sahwi. Jadi ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara menyempurnakan sholat. Sempurna dalam pahala tentunya. Jadi kita diajarkan tentang sunnah-sunnah dan tentang makruh-makruh. Berarti ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama karena lupa baca kalimat tahiyat awal atau qunut. Yang kedua, melakukan perbuatan yang kelupaannya tak membatalkan sholat, maka sujud sahwi. Yang ketiga, ragu dalam rukun fi'li. Jadi semua ini alasan kenapa kita harus sujud sahwi. Jadi boleh ibu baca sendiri, boleh dirangkum sendiri, boleh. Falau syakka hal sholat thalathan aw arba'an. Ini yang maksud saya. Kalau ragu apakah ia sudah mengerjakan sholat 3 atau 4 rakaat, lazimahu ayyabaniyah alal aqalli. Maka ia harus menetapkan yang lebih sedikit. Oh ini, belum saya baca langsung tadi. Jadi kalau ibu ragu 3 apa 4, maka ambil yang lebih sedikit. Ini dalilnya. Ibu tandain. Alal aqalli itu yang lebih sedikit. Lazimahu ayyabniyah alal aqalli. Maka dia harus menetapkan kepada rakaat bilangan yang lebih sedikit. 4 atau 3 ya saya sholat. Nah, kalau itu ragu tetap 4, 3. Udahlah, ambil yang lebih sedikit. Wa idza zala syakku fi ghairil akhirati lam yasjud. Tapi kalau keraguannya itu hilang bukan dalam rakaat terakhir, maka ia tidak boleh melakukan sujud sahwi, atau ragu dalam rakaat terakhir, maka hendaknya ilakan sujud sahwi. Kalau perhatikan baik-baik. Jika keraguan itu hilang bukan dalam rakaat terakhir, keraguannya hilang di rakaat ketiga. Kalau sholat duhur, maka tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau keraguan itu berlanjut, jadi tadi saya keliru. Kalau berlanjut di rakaat terakhir, di salam yakin tetap masih sujud sahwi. Karena sudah bilangan terakhir. Ibu rakaat ketiga, tadi kan di rakaat kedua bingung. Saya sujud 2 kali, misalkan bukan rakaat saja, tapi sujud. Aku sujud 2 atau 1? 2 apa 1? Tapi ibu keragunya di rakaat kedua, sholat duhur. Rakaat ketiga, enggak lah. Ya biasalah di dalam ini berkecamuk. Karena hati itu modelnya, kolbun itu artinya berbolak-balik. Makanya ada doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala. Ya Allah, maha yang membolak-balikkan hati.
Tetapkanlah, teguhkanlah hati kami ini kepada taat kepadamu dan selalu teguh dalam pendirian dalam agama syariat Islam. Makanya doanya seperti itu. Jadi ke rakaat ketiga ibu, saya yakin saya sudah sujud 2 kali. Maka tak perlu sujud sah. Tapi rakaat terakhir masih ragu lagi, sujud sahwi saja. Ya, sujud sahwi. Karena ibu biar dapat pahala sunnahnya sebenarnya. Sujud sahwi ini kan intinya yaitu tadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ibu yang dimaksud ragunya itu adalah fi tarki ruknin illan niyah wa takbiratul ihram wa taharah. Kecuali ibu ragunya masalah niat atau takbiratul ihram atau wudu. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kalau ibu bimbang masalah niat atau tidak niat, ibu batal. Aku niatnya enggak ya? Aku niat enggak ya? Nah, itu tak penting. Ya. Ibu lebih banyak yakinnya atau ragunya? Kalau tetap 50-50, ibu batalkan sholat lagi. Tak ada cerita kalau niat takbiratul ihram dan aku wudu ya, aku kentut enggak ya? Aku kentut enggak ya? Biasa kan? Makanya kalau kentut disampaikan oleh Rasulullah, syaratnya kan 2. Dengar bunyinya, mencium. Ibu kan tahu bau kentutnya sendiri. Tak mungkin, ini kentut siapa? Kentutmu lah masa. Kamu yang makan jengkol pagi tadi, kentutnya bau jengkol, masa nuduh sama orang? Atau bunyinya, bunyi kan tahu sendiri. Ibu tahu kan bunyi kentutnya sendiri kan? Ada yang cerpet, ada yang tit gitu. Kenapa Bu? Coba saya teliti bahasanya Bu Mar. Terasa sedikit, terasa gitu. Coba. Iya. Tapi ibu merasakan. Ingat, macam-macam kentut itu ada 3 loh Bu. Ada kentut duro namanya. Kentut duro itu memang yang keluar suara sudah bau. Sudahlah bau, sudah bunyi. Ada yang memang kentut itu tidak berbunyi, tapi dirasakan oleh pintu itu. Plak, gitu kan. Kenapa Bu? Oh, baru tahu saya Bu. Ya, iya paham. Jangan lama-lama bahas ini. Enggak, biasa kan bisa merasakan yang mana yang keluar ini kan. Ya, betul. Keluar dari 2 lubang itu tetap batal. Jangankan keluar angin, keluar cincin misalkan. Kenapa Bu? Iya, sesuatu yang keluar dari kubul dan tubuh tetap membatalkan meskipun yang keluar bukan angin, keluar cincin mutiara misalkan. Keluar permen mentos misalkan. Bukan kentut, tetap meskipun bukan kencing, bukan berak, kalau keluar dari tubuh dan kubul batalkan wudu dan batalkan sholat. Jadi kalau ibu nggak usah terlalu lama. Jam berapa Bu? Jam 11. Iya, baik.